Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, dalam proses penyatuan Nusantara, Gajah Mada melalui Sumpah Palapa yang didengungkannya ada dua daerah yang terlewatkan dari invasi Majapahit, yaitu Pulau Madura dan Kerajaan Sunda. Tatkala kesempatan ada di saat rombongan kerajaan Sunda datang mengantarkan sang putri kerajaan, namun yang didapati bukanlah tanda penaklukan, melainkan tragedi memilukan yang memperburuk hubungan di antara kedua kerajaan. Peristiwa tragis di lapangan Bubat tersebut merupakan anti klimaks perjalanan Gajah Mada sebagai Mahapati sekaligus senjakala bagi era keemasan Kerajaan Majapahit. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Kalian tidak gentar. Kita bangsa Majapahit, bangsa yang besar, bangsa pemberani. Kita berani mati demi panji-panji gula kelapa. Kita berani mati demi kejayaan Majapahit. Meski secara geografis Pulau Madura dan Kerajaan Sunda sangat dekat dengan Majapahit, Gajah Mada tidak segera menaklukkan dua daerah tersebut. Hal tersebut terkait dengan sejarah pendirian Majapahit sendiri, yang kala itu Raden Wijaya, kakek Prabu Hayam Wuruk, dibantu oleh Arya Wiraraja, Adipati Songendep dari Pulau Madura. Sementara itu, Kerajaan Sunda memiliki posisi yang unik. Selain sebagai wilayah yang aman dan stabil dari perang, menurut prasasti Raja Sri Jaya Bupati dari abad 11 Masehi, prasasti yang berbahasa Jawa kuno di Sukabumi ini menyebutkan bahwa sebenarnya Raja-Raja Sunda adalah keturunan Sri Jaya Bupati, kerabat Erlangga, pendiri Kerajaan Kahuripan, sehingga sejatinya keturunan Raja-Raja Sunda masih terhitung kerabat dengan para penguasa di Jawa Timur. Sang Raja Majapahit, Hayam Wuruk, pun memperingatkan bahwa dia akan membiarkan patihnya itu memenuhi ambisinya menguasai wilayah-wilayah Nusantara, kecuali wilayah Kerajaan Sunda. Bagi Hayam Wuruk, kerajaan itu merupakan leluhurnya. Maka lewat perkawinan diharapkan pihaknya bisa mempererat ikatan dengan Kerajaan Sunda. Peristiwa Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari negeri Sunda. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut lantaran beredarnya sebuah lukisan sang putri di Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman yang bernama Sungging Prabangkara. Selain itu,
Kerajaan Sunda juga merupakan wilayah yang belum ditaklukkan oleh Majapahit. Tentunya selain mengikat tali politik kekerabatan, bersatunya dua kerajaan ini membuat kerajaan Majapahit tidak perlu susah-susah untuk menaklukkan melalui jalur militer yang menguras tenaga dan sumber daya yang besar. Akhirnya, utusan Majapahit pun dikirim ke Sunda untuk melamar sang putri pujaan. Raja Sunda, Prabu Linggabuana Wisesa, pun menerima lamaran itu dengan penuh sukacita serta memberikan restunya dan bergegas ikut pergi mengantarkan putrinya ke Majapahit untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Menurut kitab Pararaton, pada tahun 1357, rombongan kerajaan Sunda tiba di Majapahit setelah berlayar melalui Laut Jawa. Rombongan kerajaan Sunda mendirikan pesanggrahan di lapangan Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit. Mereka menantikan penjemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung kerajaan. Barang-barang dari kerajaan Sunda pun diangkut oleh para prajurit Majapahit, kemudian ditempatkan di Bangsal, Paseban, tempat upeti dari daerah taklukan. Perbuatan tersebut tidak bisa diterima oleh kerajaan Sunda karena mereka bukanlah daerah jajahan Majapahit. Peristiwa itulah yang kemudian memantik ketegangan di antara dua kerajaan dan akhirnya terjadi kontak senjata di antara kedua kubu. Gajah Mada yang sedang mengadakan rapat persiapan penyambutan calon permaisuri kerajaannya menjadi panik karena diberitahu bahwa banyak orang Majapahit yang menjadi korbannya. Sang Mahapati yang sudah melepas egonya untuk tak menyempurnakan sumpah palapanya dengan menaklukkan Sunda, akhirnya terpaksa melakukan serangan dengan membawa bala tentaranya ke pesanggrahan Bubat. Peristiwa tersebut mengakibatkan gugurnya Raja Sunda beserta segenap kerabat dan pejabat kerajaan. Sang calon permaisuri Majapahit, Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi, dengan hati berduka memilih melakukan bela pati, bunuh diri demi membela kehormatannya. Sebenarnya ini ada apa lagi? Mana Gajah Mada? Atas tragedi yang terjadi di pesanggrahan Bubat tersebut, Gajah Mada menjadi orang yang paling dipersalahkan oleh para menteri dan pejabat Majapahit. Ia dianggap terlalu berani dan lancang dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan sang raja Prabu Hayam Wuruk. Peristiwa yang penuh kemalangan ini pun menandai senjakalanya karir Gajah Mada. Di tengah tekanan di internal kerajaan, Gajah Mada, Mahapati terbesar kerajaan Majapahit, memilih mundur dari hiruk-pikuk persoalan kerajaan dan kemudian menyepi di tanah perdikan Madakaripura yang kini terletak di Probolinggo, di Kabupaten Probolinggo yang jauh dari ibu kota kerajaan Majapahit. Walaupun demikian, posisi Gajah Mada tidak tergantikan.
jabatan Mahapati Amangkubumi tetap diembannya sampai akhir hayatnya pada tahun 1364 Masehi. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.